merasa senang bisa bisa ikut eh, memberikan sharing ilmu ya di program ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin izin record, boleh Bu ya, Prof ya? Atau nanti dikirim rekamannya ke saya nanti bisa juga. Saya nggak bisa record. Sudah saya record, Pak. Nanti Nanti bisa dikirim Bu ya. bisa. Iya, oke. Oke, saya sharing materi kepada Bapak Ibu semua. Sebentar. Perlu saya bantu atau langsung ya? Ya. Oke, selamat sore. Pada kesempatan ini saya sebenarnya hanya memberikan sedikit ilmu ya. Kalau mengenai pengalaman mungkin Bapak Ibu mungkin jauh lebih banyak daripada saya ya. Dan ilmu saya di bidang teori keuangan Islam ini baru tak belajar juga ya. Jadi untuk itu saya mohon maaf kalau apabila masih kurang nantinya. Dan untuk itu saya ucapkan selamat dulu nih kepada sobat saya Ibu Profesor Apriani Dorcas Rambu Atahu, SE MCom PhD, atas keberhasilannya mencapai gelar akademik tertinggi ya. Mudah-mudahan masa bakti Prof yang masih lama bisa berguna bagi UKSW dan untuk negara khususnya. Dan untuk itu saya nanti berusaha juga mencapai itu, tapi saya nggak tahu apakah bisa atau enggak. Karena ini sangat kebayang effort Prof Apriani, Bu Ani gimana sulitnya itu ya. Saya ada teman-teman saya juga merasakan juga, ada yang 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada setahun. Ya, bagi sekarang kondisi agak diperketat ya. Jadi untuk itu saya ucapkan selamat dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bu Profesor Apriani Dorcas Rambu Atahu. Dan untuk itu saya Terima kasih, Pak. terima kasih Bu. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan teori keuangan Islam, Islamic Finance Story kepada teman-teman di program S3 UKSW. Untuk itu saya akan menjelaskan sekilas mengenai sejarah Islamic Finance, kemudian konsep dasar Islam itu seperti apa, kemudian conceptual frameworks of Islamic Finance seperti apa, kemudian jenis zakat dalam Islam, kemudian laporan keuangan Islam, kalau laporan keuangan syariah mungkin saya berikan contoh seperti laporan keuangan di BSI ya, BSI atau waktu ini terakhir 2020 laporan keuangannya. BSI itu kan baru awal tahun 2021 bergabung ya. Jadi saya belum menemukan laporan keuangan BSI yang terakhir. Nah, Islamic Finance seperti apa? Untuk itu pertama kami jelaskan lagi sejarah dan paradigma Islamic Finance. Nah, sejarah Islamic Finance itu sebenarnya di dalam Islam itu sudah dimulai di zaman kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Di mana waktu itu Rasul Muhammad SAW sebagai nabi juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga dia memerlukan suatu pengaturan keuangan di pemerintahnya, di mana pada waktu itu malah sangat sulit mencari SDM yang bisa membaca, menulis dan mengenal matematika sederhana. Bahkan waktu itu sekretaris dari negara itu adalah orang non-Muslim. Jadi kebetulan Rasul itu hidup di Madinah. Yang Madinah itu banyak sekali orang Yahudi yang tinggal berdampingan dengan Islam waktu itu. Sehingga karena orang Muslim belum ada, Damir lama juga bekerja di Rasulullah waktu itu. Dan juga lain yang paradigma manajemen keuangan Islam itu karena pertama karena kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan peningkatan kesadaran keagamaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat studi yang muncul dari berbagai negara Islam, dan terutama juga di negara kita banyak muncul sekali, seperti misalnya saya masih ingat waktu saya masih ngajar di FEUI itu, untuk membentuk bodi syariah ekonomi Islam, bisnis Islam, mereka butuh waktu setahun membuka pusat studi Islam. Dan juga faktor perkembangan wacana ekonomi di Islam modern, di mana waktu itu banyak sekali penulis intelektual Islam menulis berbagai hal mengenai wacana keuangan Islam, juga berbarengan dengan akuntansi Islam sebenarnya waktu itu ya. Dan juga faktor norma agama juga mendukung lahirnya ekonomi Islam ini, di mana di dalam Quran itu menyatakan
kalau saudara, kalau Anda melakukan transaksi tidak tunai harus dituliskan, karena kita tahu kalau terjadi tidak tunai kredit tentu saja akan menimbulkan perselisihan masa datang. Harus ditulis ya, dan harus juga mengimlakkan itu. Kita tulis itu dibacakan itu. Maka kalau kita lihat sekarang kalau kita di notaris kan, kalau akad kredit kan dibacakan oleh notaris. Nah, itu di Islam juga ada di Al-Baqarah 282 tulis dan dibacakan itu. Dan juga ayat-ayat yang berhubungan dengan manajemen keuangan juga terutama zakat. Zakat inilah awal mulanya timbul ilmu keuangan dengan secara Islam sama akuntansi ya. Karena kita tahu kalau kita di pemerintahan kita mungkin nama pajak ya. Di pemerintahan itu adalah zakat. Jadi zakat itu sebenarnya untuk membersihkan harta seorang muslim, karena di bilik harta itu rezeki diterima oleh Allah itu sebagian ada rezeki dari umat kaum duafa juga, duafa di situ, sehingga harus dikembalikan. Zakat itu bukan sesuatu yang ada amal pahalanya, karena itu kewajiban gitu. Kalau nggak kita serahkan malah kita ikut. Biasa kalau di Islam itu percaya kalau nggak berzakat itu pasti harta pasti ada aja yang keluar ya. Dan juga lainnya lembaga keuangan Islam ini sangat penting ya. Jadi dalam masa kekhalifan sahabat Rasul, begitu Rasul meninggal, ada 4 sahabat disebut di Khalifah Rasidin ya. Nah, itu mereka juga mulai mendirikan lembaga keuangan, terutama waktu itu Baitul Mal ya. Baitul Mal itu yang sekarang sekarang di Indonesia ini banyak ada beberapa Baitul Mal di mana dia bisa mengumpulkan dana di masyarakat, kemudian juga menyalurkan dalam bentuk peminjaman, pernyataan modal dan sebagainya. Dan kemarin saya itu waktu ke Fakultas Ekonomi Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah itu punya BMT-nya itu hasilnya 120 miliar, luar biasa itu BMT, dan dia buka cabang juga di luar kampus karena semua dana-dana terkait dengan beberapa dana itu disimpan di BMT itu. Dan BMT ini adalah sebenarnya lembaga yang bisa memicu perkembangan ekonomi kerakyatan umat Islam sebenarnya. Dan lahirnya penyusunan laporan keuangan Islam itu juga di dalam di masa Kekhalifan Abbasiyah itu. Khalifah Abbasiyah itu khalifah yang muncul setelah sahabat Rasul, setelah Rasuludin Rasul Abbasiyah. Nah, itu mereka sudah mulai juga membuat seperti catatan jurnal pengeluaran ya, jurnal dana sitaan, jurnal berbagai jurnal itu merupakan dari akuntansi itu di abad di tahun 706 sampai 715 Masehi di tahun itu. Jadi kemudian juga kita lihat ada faktor lain yang muncul dari lahirnya keuangan Islam. Pertama, faktor religius ideologis ya, di mana dalam faktor ini latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam. Itu keinginan umat Islam itu untuk mengaplikasikan konsep-konsep syariat Islam dalam ekonomi mereka. Yang kedua, mereka merasa konsep praktik keuangan konvensional itu tidak cocok dengan prinsip syariah. Jadi mereka merasa dalam praktik bisnis yang non syariah itu ada unsur riba, gharar, ada maisir, ada unsur sifatnya ketidakpastian, ada unsur tipu-tipu juga ya, dan berbagai hal sehingga mereka berusaha implementasikan itu. Yang ketiga ada faktor empiris, pragmatis, politis. Nah, ini juga ada upaya dari beberapa negara Islam yang terutama yang kaya minyak itu, mereka kan dapat limpahan dari hasil penjualan minyak. Nah, mereka berusaha uang itu digunakan untuk membantu negara Muslim, sehingga mereka membentuk organisasi of Islamic Cooperation OIC pada tahun Desember 1973. Nah ini dan juga IDB juga sama itu ya. IDB itu adalah kesepakatan negara-negara Muslim untuk seperti Bank Pembangunan Dunia IMF ya, setara dengan itu. Tapi khusus mereka membantu untuk negara-negara Muslim ada di Afrika, termasuk Indonesia juga dapat pinjaman dari IDB ini. Dan faktor latar belakang akademik juga menimbulkan adanya lahirnya keuangan Islam. Jadi ada temukan beberapa kajian sampai sekarang kalau di Indonesia itu banyak sekali itu ya, kajian-kajian terkait dengan riset keuangan Islam, akuntansi Islam dan sebagainya. Nah itu memicu cepatnya lahirnya keuangan Islam di Indonesia sama di negara lainnya. Nah kemudian bagaimana
konsep dasar Islam itu ya. Konsep dasar Islam itu sebenarnya kalau kita lihat ya, itu ada 4 sebenarnya. Itu keyakinan ada keesaan Sang Pencipta. Mungkin di dalam Nasrani juga ada ya keesaan Pencipta. Kemudian kenabian, nubuah, dan 3 kembalinya segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Jadi di Islam itu aset itu titipan semua ya, titipan semua. Nanti dikembalikan kepada Sang Pencipta. Dan akuntabilitas dan penilaian. Akuntabilitas itu mereka tidak aja akuntabilitas pada level tingkat dunia, dalam level dunia, tapi akhirat juga mereka pikirkan. Jadi maka dalam Islam itu juga uang itu nilai waktu uang itu berbeda ya dengan konsep konservatif sekarang. Dan salah satunya Islam juga seperti akidah, syariah, akhlak. Jadi akidah itu perjanjian yang kokoh dengan Allah SWT yang tersimpan dalam bentuk lubuk hati yang paling dalam. Kalau syariah kan ketentuan yang berlaku sesuai dengan aturan di Al-Quran dan hadis. Akhlak itu menghasilkan kebaikan itu. Itu sudah saya. Jadi akidah, syariah dan akhlak. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di gambaran bagaimana dasar ajaran Islam, Islam itu ada 2 ya. Pertama mengenai akidah dan akhlak dan syariah. Syariah itu ada muamalah, ada ibadah. Muamalah itu hubungan transaksi bisnis dengan sesama manusia, transaksi lainnya. Ibadah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, muamalah itu ada 2 special right khusus dan ada public right. Public right itu yang kuning-kuning itulah yang kita bahas di segi ekonomi Islam dan keuangan Islam itu. Nah, kemudian juga bagaimana konsep framework dari ekonomi Islam itu. Nah, konsep framework ekonomi Islam itu kita lihat ya, ini saya ambilkan dari roadmap perbankan syariah Indonesia, di mana di dalam kerangka dasar Islam itu basicnya adalah akidah keimanan, basic utama. Dan akidah itu ada kewajiban untuk melakukan jalan tempuh sesuai dengan Al-Quran dan hadis syariah. Kalau seandainya umat Muslim itu melaksanakan melaksanakan aktivitas di muka bumi berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka akan mendapatkan menghasilkan akhlak terpuji, perilaku terpuji. Kemudian dari itu akan bersama-sama mereka membentuk suatu kuah persaudaraan Muslim ya, dan mungkin juga persaudaraan yang bukan Muslim juga. Nah, dari situ mereka ingin mendapatkan ridho dari Allah, kemenangan, falah. Untuk mencapai itu sehingga perlu keadilan. Keadilan itu dalam ekonomi Islam itu adalah bebas dari riba. Riba itu kadang Islam itu riba itu menyebabkan ketidakadilan. Kemudian seperti misalnya maisir judi. Judi juga kita tahu ya, tidak ada orang kaya dengan judi dan sebagainya. Dan hidupnya berkah di judi nggak ada. Kemudian haram tidak pasti. Kemudian juga bebas dari zulum atau zalim. Bebas dari haram gitu. Dan yang kedua, untuk mendapatkan falah itu perlu ada keseimbangan antara real dan finansial. Jadi sektor real, sektor finansial seimbang. Jadi artinya kalau kita hanya bicara sektor keuangan saja tanpa ada real, kesannya akan nanti jatuh ke riba. Kemudian risk and return, ada keseimbangan trade-off risk and return. Kemudian eksplorasi dan konservasi. Artinya kalau kita mengeksplorasi kulit bumi, kita harus melakukan kembali pemulihan seperti di dalam akuntansi itu environmental cost ya, environmental expand itu ya. Nah, kemudian juga kita juga ada bisnis sosial seimbang. Kemudian juga jadi di dalam Islam itu kita berbisnis juga ada sosialnya. Jadi malah perusahaan itu berzakat juga. Jadi dari hasil riset itu menunjukkan perusahaan yang berzakat secara koperasi itu kinerja lebih bagus pada perusahaan yang tidak berzakat. Itu satu bukti. Dan juga seperti misalnya hotel-hotel syariah itu kadang itu memiliki kinerja lebih baik pada hotel syariah. Jadi contoh ada banyak di Jakarta ini, begitu dia udah nggak prospek lagi di bawah hotel jadi syariah, malah banyak pengunjungnya ya. Dan material spiritual, ada simbang antara material dan spiritual. Dan sehingga yang ketiga perlu ditunjukkan kemaslahatan kebaikan. Jadi itu disebut namanya maqasidus syariah. Untuk mencapai ini harus jaga iman dan takwa, kemudian juga untuk memperbaiki keturunan ke generasi ke depan supaya terjamin dengan kebaikan itu, kemudian jiwa, harta, dan akal. Nah, sehingga dalam praktiknya keuangan Islam itu menerapkan fikih muamalah. Fikih muamalah itu artinya bagaimana kita mengatur hubungan di Islam itu, mengatur hubungan antara perdagangan di antara manusia dan sebagainya, itu harus diatur dalam syariah Islam. Nah,
Dasar filosofi keuangan Islam itu sebenarnya ada beberapa ya, ada 4. Pertama, tauhid. Esensi itu adalah komitmen total ketundukan dan tujuan hidup manusia hanya pada kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu berupa perintah dan larang Allah. Kita harus patuhi semua tauhid. Dan juga rububiyah, esensi rububiyah adalah meyakinkan bahwa Allah satu-satunya penguasa alam semesta yang mampu memberikan manfaat dan mudarat bagi makhluknya. Kemudian khalifah ini diartikan bukan khalifah yang seperti sekarang dihebohkan, tapi khalifah itu bagaimana kita menjadi manusia bisa mengatur keluarga, mengatur kehidupan, sudah mengatur hubungan bisnis sehingga mencapai suatu kemaslahatan bersama ya diridhoi Allah SWT. Tazkiyah, secara etimologi tazkiyah itu bermakna penyucian atau pemurnian. Adapun dimaksud dalam pembahasan perhubungan dengan pertumbuhan dan ekspansi pada arah kesempurnaan melalui pemurnian sikap hubungan Allah menciptaannya. Misal kalau kita pemurnian akad itu. Jadi akad itu tidak boleh di senaknya tidak dipatuhi diganti-ganti gitu. Itu pemurnian akad. Jadi kalau kita sudah sepakat janji untuk suatu bisnis ya, diharapkan di tengah jalan jangan ada satu yang prestasi gitu. Prestasi harus semuanya komit dengan apa yang perjanjikan di awal gitu. Nah, kemudian tujuan Islam Finance itu apa? Tujuan utama syariat diturunkan adalah untuk kemaslahatan, kebaikan dan mencegah kemaslahatan kerusakan. Jadi saya rasa di tujuan yang universal ya, semua orang pasti punya tujuan seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa individu manusia yang tidak memahami itu sehingga banyak tindakan yang merugikan pihak lain dan sebagainya. Dan di Islam dan agama pun mungkin tujuan bersama. Dan juga dalam surat Al-Anbiya 7 mengatakan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah itu bukan Arab saja, bukan Indonesia saja, jadi dunia gitu kan. Jadi kalau ada Islam Arab, Islam Nasrani, nggak ada istilah Islam Barat. Islamnya Islam universal. Satu yang kedua, Islam itu tidak bisa lepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Jadi manusia diciptakan di muka bumi ini untuk mencari kehidupan lebih baik. Tujuan akhirnya lah pada hari akhir mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini. Jadi kadang-kadang ada orang melihat proses kehidupan itu yang penting di akhir gitu ya. Di akhir. Jadi proses akhir itu pada saat akhir itu mencerminkan kehidupan kita selama ini, proses selama ini. Kalau semasa muda baik, tuanya pasti baik dan menikmati kebaikan masa muda di masa tua itu penting. Dan Allah menciptakan juga manusia agar manusia menjadi khalifah wakil Allah yang mempunyai tugas memakmurkan bumi. Ini muka bumi. Jadi ini kaitan dengan sustainable reporting juga ya. Jadi bagaimana kita berbisnis itu ada 3 hal, bagaimana sosial, lingkungan dan ekonomi terjaga dengan baik gitu. Jadi kepentingan Allah telah memberikan segala sesuatu yang akan manusia butuhkan di muka bumi ini. Dan kemudian juga rangka dasar sistem keuangan syariah itu adalah seperangkat aturan hukum yang bersama-sama nantinya disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Jadi sistem keuangan syariah itu tidak hanya pada sisi ekonomi saja, jadi pada keseimbangan sosial itu terkait juga kemakmuran masyarakat bersama, kemudian juga memelihara anak yatim, kan, kemudian juga memberikan zakat demi menjaga kaum duafa dan sebagainya, saling membantu sama umat muslim ataupun non muslim. Jadi kalau membantu tidak hanya melihat siapa dia, seperti misal ada bencana semua kita bantu ya, kita sesuai kebutuhan mereka. Itu sosial. Kemudian politik itu bagaimana politik yang lebih baik ya. Politik itu kan suatu proses untuk mengatur kehidupan manusia lebih baik sebenarnya, yang lebih baik. Jadi tidak ada politik itu yang tidak baik ya. Politik positif itu seperti itu. Nah, politik negatif kan itu tergantung jadi manusianya dan budaya masyarakat Islam. Jadi syariat itu berasal dari aturan-aturan yang diterapkan Al-Quran dan hadis. Dan manajemen keuangan syariah harus melaksanakan fungsi dengan memperhatikan pertama ya, perolehan harta harus sesuai dengan syariah dengan seperti perdagangan, jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa. Dan objek bukan yang diharamkan. Jadi kan mungkin dari waktu belajar ke Islam itu sering diulang-ulang itu. Objek bukan diharapkan, harta digunakan untuk yang tidak dilarang mubah, tapi bukan hal yang dianjurkan sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah, dan hal-hal diwajibkan seperti zakat. Dalam investasi uang, terdapat prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas.
Nah, kalau di dalam ekonomi konvensional kan uang itu sebagai komoditas, bukan sebagai komoditas. Jadi dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah. Dalam melaksanakan prinsip pengelolaan keuangan syariah haruslah memperhatikan prinsip manajemen keuangan syariah dan prinsip sistem keuangan syariah seperti ini. Misal prinsip manajemen keuangan syariah itu pertama adalah setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha atau saling suka sama suka. Jadi tidak ada tekanan ya. Jadi kalau kita bertransaksi misal di pasar tradisional itu ikhlas ya Pak, ikhlas gitu kan. Jadi mereka selalu mengatakan dengan transaksi ini tidak ada pihak yang tertekan dan sebagainya. Kita memakai prinsip keadilan, justice baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang maupun pembagian keuntungan harus terbuka gitu. Kita tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan. Seperti diharamkan ya di Islam itu misalnya bisnis yang sifatnya prostitusi itu kan tidak diharamkan ya. Dan komunitas perdagangan haruslah halal dan baik ya. Jadi juga prinsip larang riba. Riba itu nanti saya jelaskan apa itu riba ya. Dan perdagangan harus bertindak dari praktik halal, tidak pasti jelas. Jadi di Islam itu kalau melakukan perdagangan harus yang pasti, nggak pasti seperti misalnya kita membeli produk pertanian masih dalam bentuk putik itu ya, belum berbuah ijon itu ijon sukarar. Di Islam itu diharamkan. Dan tadlis penipuan, kemudian masih judi dilarang berat karena judi itu menimbulkan mudarat bagi umat Muslim sehingga banyak itu ya kasus judi itu banyak yang bangkrut dan sebagainya. Jadi memang itu tidak dibenarkan. Saya rasa juga sama lain kalau kita mau hidup lebih nyaman ya, hindari judi lah ya. Judi itu tidak baik. Ya. Dan perdagangan tidak boleh melalaikan dari beribadah. Jadi ini juga ibadah itu bukan menjadi beban dalam bisnis ya. Jadi walaupun kita itu setiap hari itu ada 5 kali sholat waktu ya, tapi bagi umat Muslim itu bukan beban, malah suatu kebutuhan mereka untuk menghadap ke Allah dalam sehari itu minimal 5 kali. Pada prinsip dasar sistem keuangan syariah, pertama prinsip tauhid, keimanan, kesatuan, kemudian juga larang riba, jadi diulang lagi ya. Kemudian uang sebagai modal potensial jadi modal sebenarnya, tidak mengakui value of money, mengakui aset real, dan berbagi risiko. Jadi risiko itu dibagi ya, bagi hasil dan sebagainya. Kemudian larang berperilaku spekulatif. Jadi spekulatif itu juga nggak dibenarkan di Islam itu. Kemudian kesucian kontrak, akad kesucian kontrak tadi itu saya sampaikan juga bahwa akad itu harus tidak boleh dirubah seenaknya sebelah pihak dan sebagainya. Aktivitas sesuai syariah, keadilan sosial tidak ada zero sum game. Tidak boleh seorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Jadi kalau di dalam Islam itu sesama untung, sesama rugi. Jadi jangan sampai bagi hasil kalau seuntung rugi nggak dibagi hasil ya, nggak dibagi rugi ya. Jadi karena judulnya bagi hasil laba, hasil cenderung ke laba. Jadi kalau gitu untung nggak dibagi ya. Itu transaksi dilarang oleh Islam ya. Bisa itu kembali ke bagi hasil itu memang perlu ada waktu ya, menyebabkan kita harus berbagi kerugian karena jangan berbagi keuntungan saja. Nah, transaksi dilarang oleh Islam itu seperti transaksi bisnis terkait dengan barang dan jasa yang dilarang oleh Allah SWT. Riba, penipuan, perjudian, transaksi yang bergandung ketidakpastian, ketidakjelasan, penimbunan barang, monopoli, rekayasa permintaan, seperti suap, penjual bersyarat, pembelian kembali oleh penjual, dan jual beli dengan cara talahi al-rukban, mencegat penjual sebelum sampai di pasar, tengah jalan itu. Nah, dari beberapa riset juga mengatakan bahwasanya kalau umat Muslim itu berdagang sesuai dengan syariat Islam itu dagangnya jarang yang rugi, masih aman ya, dan konsumen itu jamin ya. Dan itu waktu saya di bank pemerintah itu saya mati itu soalnya debitur nakal itu paling lama umur 5 tahun ya, 5 tahun habis tuh. Itu nakal itu nggak mau bayar. Tapi kalau debitur yang betul-betul jujur itu luar biasa itu bisnis itu berjalan dengan sangat baik dan berjalan dengan baik juga. Dan tidak ada yang dirugikan. Kalau saya ke perusahaan itu semua happy, karyawan senang, semua senang ya. Waduh luar biasa. Itu banyak sekali grup perusahaan di Indonesia ini yang seperti itu saya lihat ya. Usah sebutkan mungkin semua kita udah tahu semua. Tapi ada grup perusahaan yang nakal itu, aduh, nggak beres ya. Dan pasti mereka sudah dapat cobaan lah. Cobaan misalnya kasus hukum lah, udah anaknya inilah, itulah macam-macam, karena memberikan uang lah, didobrak perampok lah macam-macam itu. Itu sesuatu
yang diterima di dunia aja. Nah, bagaimana prinsip syariah pada pasar modal, pasar uang? Kalau kita lihat terminologi pasar modal, syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam UPE, Undang-Undang Pasar Modal, UPM, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apa yang kegiatan jenis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah? Seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi. Itu dilarang. Kemudian jasa keuangan ribawi. Jasa keuangan ribawi itu yang sifatnya terkait dengan ada nilai tambahnya lah. Nanti kita jelaskan bagaimana ribawi. Kedua, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakjelasan. Kan kita sering bertanya bagaimana kalau seandainya terjadi transaksi di pasar bujangka, kan tidak pasti. Nah, itu meskipun debat itu ada antara setuju dan enggak. Yang produksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan antara lain barang atau jasa haram zatnya, haram lizatihi. Jadi zat itu seperti ada berapa, misalnya ular dilarang makan itu contohnya. Dan juga seperti darah tidak boleh dimakan. Tapi ada juga barang atau jasa haram bukan karena zatnya. Jadi zatnya itu halal tapi halal dimakan. Contohnya dibeli barang dari yang tidak halal, dia haram, maka barang jadi halal haram juga. Jadi bisanya kita mendapatkan hasil korupsi. Hasil korupsi dibelikan sayur kan halal, tapi jadi haram sayur karena dari uang korupsi. Dan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, ini juga tidak dibolehkan. Seperti misalnya obat terlarang ya, itu kan menimbulkan mudarat bagi manusia lain itu. Jadi umat Muslim yang betul-betul melakukan secara Islam pasti tidak mau menjual barang-barang haram tersebut ya. Kemudian juga transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal ya. Itu seperti perdagangan atau transaksi dengan penawaran atau permintaan palsu, itu dibolehkan. Kemudian perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan jasa. Itu kan ada yang seperti mungkin ini termasuk transaksi derivatif ya. Dan perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Itu ijon itu seperti misalnya, atau barang-barangnya belum jelas tapi sudah di booking sekarang. Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam emiten atau perusahaan publik. Itu juga nggak boleh ya. Jadi ini sebenarnya insider trading, itu yang dilarang kan. Dan transaksi margin atau efek syariah mengandung unsur bunga riba. Dan perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan, seperti misalnya beli sekarang yang mau ditimbun, yang lagi bisa bawang ya, bawang ditimbun untuk mendapatkan harga tinggi, itu tidak boleh. Atau minyak gitu ya. Yang melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap riswah, itu juga tidak dibolehkan. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi, karar, penipuan, termasuk menyembunyikan kecacatan, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan takrib. Nah, kemudian juga temporary money dalam Islamic finance, dalam ekonomi konvensional, temporary money itu didefinisikan sebagai seperti kita ketahui lah, bahasa dalam temporary money itu semakin cepat uang diperoleh, makin tinggi nilainya. Jadi uang yang diterima 3 tahun lagi, yang uang sekarang lebih tinggi dari sekarang. Dalam konsep Islam berbeda sekali. Dalam Islam itu adalah uang itu semakin efektif dan efisien, maka semakin tinggi nilainya. Jadi misalnya contoh, di Islam itu kalau kita terima uang 3 tahun lagi, tapi uang kita terima itu digunakan oleh umat untuk kebersamaan bersama, nilainya lebih tinggi daripada terima sekarang, tapi didiamkan di deposito, tidak ada apa-apain ya. Nah itu bagi sisi umat Islam itu lebih rendah nilai pada kalau uang kita investasikan, tapi kita terima 4 tahun lagi lebih tinggi daripada uang yang tidak ada apa-apain sekarang. Nilai keuntungan waktu dasarnya pada keimanan, keuntungan yang akan diterima di akhirat. Jadi keuntungan orang Muslim itu dia merasa keuntungan itu tidak hanya keuntungan dunia. Meskipun misalnya, wah saya nggak untung tapi banyak orang sebantu bekerja. Misalnya contohnya banyak tenaga kerja yang saya rekrut untuk bekerja di perusahaan saya. Dia sediakan perusahaan, meskipun perusahaan saya itu untungnya sedikit, tapi saya bisa mengatasi pengangguran. Bagi saya itu keuntungan akhirnya luar biasa. Itu prinsip dari dalam teori money itu. Dan uang adalah alat tukar, bukan komoditas seperti dalam ekonomi konvensional. Jadi uang itu tidak boleh diperdagangkan karena uang itu adalah sebagai alat tukar. Kalau tidak itu tidak bergerak ekonomi. Ya. Bandingkan kalau sedia uang transaksi uang barang nggak ada kan repot itu ya. Sesuatu itu tidak bergerak. Kalau tidak bergerak inflasi luar biasa itu. Jadi makanya dalam
riba itu akan muncul suatu ketidakkeadilan dalam ekonomi itu. Islam menunjukkan penghargaan pada waktu dalam bentuk kemitraan usaha dengan konsep bagi hasil. Itu juga penting. Jadi bagi dia itu meskipun uang diperoleh nanti, tapi kan untuk bisnis dapat hasil usaha itu lebih berharga nilai daripada uang terima sekarang. Nah, bagaimana konsep bagi hasil di Islam itu? Nah, konsep bagi hasil sebenarnya kalau bagi hasil sebenarnya apa ya? Kalau kita bisnis itu ya kemitraan lah, sifat kemitraan. Jadi Bank Syariah mengelola dana masyarakat, ini contoh di Bank Syariah. Dia mengelola dana masyarakat, dia pula bentuk aset produktif sertifikat wadiah Bank Indonesia, sertifikat mudharabah antarbank SIMA, pembiayaan bagi hasil, penghitungan jual beli. Dan bank memperoleh hasil atas aset produktifnya dalam bentuk bonus ya atas penempatan dana pada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Kemudian bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan, margin keuntungan atas jual beli yang dilakukan. Kemudian Bank Syariah nanti juga membagi hasilnya itu kepada penyerang dana di dalam bentuk bonus dan bagi hasil. Jadi tidak ada nama istilahnya bunga itu. Kemudian Bank Syariah memperoleh bagian atas bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati antar bank. Jadi bisa nisbah, bisa juga porsi modal ditanamkan di perusahaan itu, di project itu ya. Ini tergantung dari kontrak yang mereka lakukan ya. Nah, prinsip bagi hasil itu Bank Syariah hanya membagikan hasil kepada investor atas dasar pendapatan cash basis, historis, tidak boleh accrual. Jadi misalnya bagi hasil berdasarkan revenue cash basis. Jadi karena di dalam ada dua dalam pembagian hasil itu bagi hasil berdasarkan revenue sharing atau profit sharing. Nah, profit sharing itu harus berdasarkan penjualan tunai aja. Kalau penjualan nggak tunai nggak dibagikan karena belum ada kepastian kan itu kepastian. Karena prinsip mekanisme profit sharing dan profit sharing adalah sama, tapi objeknya yang berbeda ya. Dan juga ini kita lihat ya, misalnya mekanisme profit sharing ya di sisi di sisi asetnya kan Bank Syariah itu kan menyalurkan bentuk pembiayaan. Pembiayaan itu misalnya urusan nasabah itu 18%, 30% misalnya 30% dari hasil. Jadi dapat laba 30% dari penjualan ya, laba penjualan 30% nanti kalau nisbah antara nasabah dengan nisbah bank. Jadi nasabah itu pulsa di bank konvensional adalah debitur. Kalau di dalam bank konvensional kan nasabah. Nanti sepakat kata bank kepada nasabahnya, kalau kamu untung ya saya dapat 60% di keuntungan ya. Nasabah dapat 40% di keuntungan ya. Sehingga bagian dari nasabah itu 40% dari keuntungan, 40% dari 30% dapat 12%. Jadi 12% pendapatan nasabah. Dari perbankan syariah karena 60% dari 30%, jadi dapatnya adalah 18%. 18% dapat dari hasil pembiayaan itu. Nah, hasil 18% itu dibagi lagi kepada kalau di dalam itu nasabah yang penyerang dana seperti di bank konvensional kan adalah dana P3. Misalnya sepakat bank itu dibagi di sisi liability utangnya, sumber dananya. Misalnya nisbah bank 30%, nisbah nasabah 70%. Kenapa nasabah 70%? Karena dia pilih dana. Ya. Tergantung aja bagaimana pembagian nisbah itu. Nah, kalau nisbah bank 30%, dari 80% diterima dari pembiayaan di sisi aset itu, bank akan bagikan 70% kepada nasabah dia. 7% dari 80% dapat 12,6%. Nah, bank mendapatkan 30% dari 18%, dapatnya adalah 5,4%. Nah, ada persepsi yang salah dari masyarakat gitu. Kan bank itu mengatakan, oh ini ya misal bulan ini itu nisbah dari penabung 12,6%. Hati-hati, itu bukan bunga. Beda bunga sama nisbah itu, kalau bunga itu dari pokok, kalau ini dari laba. Beda. Jadi kalau bunga itu dari pokok, ini dari laba. Jadi kalau yang nggak boleh itu dari pokok, karena pokok itu kita tidak ada usaha sama sekali. Tapi di laba beda. Jadi kalau dia nasabah itu, kalau pembiayaan itu rugi, bank nggak dapat apa-apa sebenarnya. Karena kan laba rugi nggak dapat apa. Tapi kalau untung dapat, untung itu boleh dibagi lagi kepada sisi liability di penyerang dana. Jadi dapatnya 12,5%, 12,6% dari laba yang diperoleh. Laba diperoleh oleh bank dari pembiayaan itu ya. Nah, itu disebut dengan profit sharing. Nah, sebenarnya kalau dari laba sama aja, kalau mau dari profit sama aja itu. Mungkin bedakan persentasenya mungkin lebih kecil, lebih besar kalau profit lebih besar. Kalau profitnya lebih besar pada
dari profit sharing. Nah, konsep riba dalam pandangan Islam seperti apa? Nah, dari riba itu sebenarnya riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan al-ziyadah, tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Sebenarnya gini, misal contoh gini, kita memberikan dana kepada si A gitu, si A, dana 1.000 kepada si A. Nah, dana 1.000 si A itu kita minta kembalinya 1.100, ya, tanpa melihat bagaimana hasil usahanya, laba atau tidak, kita nggak peduli. Pokoknya 10% dari 1.000 dari pokok. Jadi kembali 1.100. Nah, tambahan 100 itulah disebut dengan riba. Karena kita tidak memberikan apa-apa kepada bisnis itu, kita duduk enak di rumah, tidak berusaha apa-apa, tidak menanggung risiko juga tidak, nggak peduli dengan kinerja dari pihak yang kita berikan pembiayaan itu, kita nggak peduli. Kita harus terima 10% dari pokok, bukan 10% dari laba. Kalau 10% dari laba itu bagi hasil namanya. Tapi kalau 10% dari pokok, itulah riba. Itu yang tambahan, itu meningkat. Jadi dalam Islam itu, riba itu muncul karena satu pihak nggak berbuat apa-apa, dananya minta tambah dari jumlah dana sampai dipinjamkan itu. Jadi Imam Syaraski mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diserahkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pandangan effort. Tak ada effort ya. Dia enak duduk, nggak tiduran. Kalau kita kan sudah pendapatan passive income ya. Passive income itu kan passive income beda. Kalau passive income itu punya tempat kosan masih ini itu bukan passive income yang dimasukkan riba. Kita punya tempat kos, kita sewakan, nggak ada masalah. Passive income itu kalau kita punya dana di tabungan, deposito, passive income itu yang riba. Karena kita nggak peduli kalau 5% dari pokok, apakah banknya rugi itu atau tidak, nggak peduli kita terima sekian. Ya. Dan setiap penambahan yang diambil oleh pemilik dana tanpa adanya suatu penyimbang atau pengganti, ibarat atau usaha ya, yang dibenarkan syariah adalah riba. Ya, riba. Jadi kecuali gini, misalnya saya kasih 1.000 nih. 1.000. Nah, 1.000 itu saya melihat bagaimana effort dari pemilik dari orang yang berusaha itu, nanti saya usaha saya dari hasil usaha itu. Jadi kalau dia rugi, saya dapatkan rugi juga. Ini bukan dari pokok saya. Pokok saya nggak bertambah. Pokok nggak bertambah, nggak berkurang. Ya. Kalau bunga kan prestasi di pokok bertambah. Pokok bertambah karena prestasi di pokok ya. Kalau prestasi di laba kan pokok nggak bertambah. Itu sebenarnya. Ya. Nah, sehingga larangan riba itu sebenarnya di Islam itu ada beberapa larangan riba di Al-Qur'an ya. Bisa seperti surah Al-Rum turunkan pada penduduk Mekah, kemudian lagi surah Nisa 161 itu turunkan penduduk Madinah. Jadi kerasulan itu di Makkah sama Madinah ya. Kemudian juga di dalam Ali Imran menyatakan larangan riba telah ditetapkan secara lebih jelas. Jadi ada bertahap itu ya. Kemudian juga dalam tahap keempat Al-Baqarah 278 280 tahap terakhir itu riba ketetapan yang menyatakan dengan tegas jelas bahwa semua praktik riba itu dilarang haram di Al-Qur'an Karim Al-Baqarah 278 280. Malah di Islam itu mengatakan umat yang memakan riba sama dengan memakan bangkai ibunya sendiri. Begitu Islam itu tidak betul-betul tidak menyukai riba di dalam praktik bisnis itu. Nah, jenis riba itu sudah ada dilihat dari riba terkait dengan utang piutang ya. Ada juga riba terkait dengan pertukaran. Utang piutang itu misalnya ada riba jahiliyah. Jahiliyah itu begini. Misalnya saya melakukan penjualan kredit kepada si A misalnya. Saya janji bayar 3 hari lagi nih, 3 hari lagi bayar. Misalnya saya jual 100.000, bayar 3 hari. Begitu hari ketiga, si A itu nggak sanggup bayar. Udah kamu sanggup bayar, kalau kamu bayar tambah bayar 5 hari lagi, harus bayar 100.000, 101.000. Nah, misalnya 100.000, tambah 1.000 lagi misalnya. Nah, tambah 1.000 itulah riba. Itu riba jahiliyah. Jadi di depan itu tidak ada perjanjian saya akan memberikan tambahan kayak bunga itu kepada pengutang, tapi begitu nggak sanggup, beban lagi dengan tambahan beban keuangan cukup tinggi. Itu kan luar biasa ya, sudah nggak sanggup tambah lagi dengan tambahan beban keuangan 1.000 lagi. Kalau dibakar itulah di awal sudah disepakati ini, misalnya kalau saya minjam ke si A, jadi kalau saya minjam kamu 100.000, nanti bayar 110.000 ya, 10% dari pokok. Nah itu riba bakar. Jadi bukan, kalau tadi kan ribanya yang sebenarnya itu nggak tahu.
bahasa ditambah. Kalau nggak bayar baru ditambah. Kemudian riba terkait dengan pertukaran. Pertukaran itu riba fal itu merupakan tambahan misalkan dalam tukar menukar barang yang sejenis. Jual beli ini juga disebut dengan barter tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Jadi riba fal itu sejenis misalnya emas sama emas, rupiah sama rupiah. Jadi kalau dia saya beli rupiah, ya misalkan dalam situ sering misalnya kalau saya beli uang retail 100.000, saya dapatkan 90.000, saya bayar 100.000. Itu bisa juga saya beli dolar ya, dolar, tapi bukan spot. Kalau spot dibolehkan. Tapi kalau bukan spot, waktunya berbeda. Misal saya beli dolar tiga hari lagi dengan kurs sekarang, itu tidak boleh, akan jadi perubahan nilai itu. Karena riba nasir adalah seorang mengutangi uang dalam jumlah tertentu kepada seorang dengan batas waktu tertentu dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan tersebut. Jadi ini pertukaran kalau ada riba yang sifatnya nasiah. Nah, kemudian apakah riba itu bunga? Apakah bunga itu riba? Memang di zaman dulu itu riba terkait dengan pertukaran, ya, barter, kemudian dengan dengan utang piutang, ya. Nah, sekarang kalau di bank kan ada bunga itu. Apakah bunga riba? Nah, dalam beberapa menurut ijma khusus para ahli fikih tanpa kecuali itu bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna ada kepentingan dengan bunga interest. Jadi bunga itu seperti tambahan, ada unsur tambahan sehingga unsur riba. Lembaga Islam Internasional ataupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 itu bahwa bunga bank atau jenis adalah sama dengan riba atau haram hukumnya. Pada MUI juga tanggal 5 Zulhijjah tahun 2024, 24 Januari 2004 mengatakan bunga itu riba, ya, riba. Jadi jadi jika haram hukumnya. Nah, kemudian terkait dengan akad syariah. Bagaimana akad syariah itu? Jadi dalam Islam itu perikatan itu dalam Islam terjadi bila terdapat minimal dua pihak melakukan akad. Objek perikatan ada, serta ijab kabul. Ijab kabul itu pernyataan misalnya si A menyerahkan barang dan terima diambil oleh si B dan seterusnya sebagai berikut. Dengan harga sekian, dengan waktu tertentu dan sebagainya. Nah, akad di Islam itu ada dua, akad tabaru sama akad tijarah. Akad tabaru itu terkait dengan tolong menolong, tidak ada unsur profitabilitas ini, motivasi laba tidak ada di sini. Jadi betul ikhlas, misal pokoknya seperti nanti ada sesuatu, nah itu tidak ada unsur tambahan bagi hasil nggak ada. Ada juga akad tijarah orientasi laba. Orientasi laba dua jenis. Pertama, labanya sudah dipastikan ya. Kalau bisa jual beli itu kan pasti labanya. Jadi tijarah semuanya udah pasti. Kemudian self juga partner juga pasti. Ada juga yang akad tijarah itu yang belum pasti. Seperti misalnya dalam konsep perdagangan. Jadi kita setanamkan modal ke suatu proyek ya, dan cari rekanan mitra bisnis yang mungkin dia tidak punya modal, modali itu adalah masuk dalam akad tijarah yang sifatnya belum pasti keuntungan. Jadi ada dua musyarakah sama mudarabah. Nah, mungkin kita lihat kalau yang untuk akad nota baru seperti ini ya, nanti mungkin ini sifatnya contoh minjamkan uang dipinjam awalah ini uang tapi tidak ada bunga, tidak ada juga bagi hasil kalau dipinjamkan 100.000 balik 100.000 juga, walaupun cicil tapi tidak ada tambahan apapun. Dan juga minjamkan jasa, jadi memberikan sesuatu, contoh wakaf, hibah dan hadiah. Ini contoh kalau dia minjamkan uang ada ran dan awalah ya. Kemudian kalau minjamkan jasa seperti wakalah, wadiah, kafalah. Kalau seperti memberikan sesuatu tanpa balik lagi, kalau pinjakan jasa harus sebalik gitu. Ini seperti wakaf, hibah dan hadiah. Itu tidak bisa kalau saya wakafkan, berarti setelah wakafkan ya udah seperti diberikan kepada pihak ketiga, terserah mau dapatkan apa. Kalau saya untukkan untuk pesantren itu pesantren ya. Tapi saya nggak minta ambil keuntungan di situ ya. Nah, akad transaksi tijarah yang seperti orientasi laba ya, itu ada dua kan, dari kontrak kepastian keuntungan dan kontrak dengan tidak pasti keuntungan. Ini sifatnya yang jual beli ya, sewa menyewa dan sebagainya. Ini yang kalau yang pasti untungnya seperti jual beli sih ada nanti al-murabahah, asalam, istisna. Ijarah kalau yang sewa menyewa ada ijarah sewa menyewa, ada ijarah mutahiyah bitamlik. Kemudian kalau untuk saf transaksi jual beli apulta dan barter ya,
Nah, kalau akad jual beli seperti dalam Baqarah itu dimana dinyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kecuali dengan jalan perdagangan biasanya suka sama suka di antara kalian. Nah, hadis juga mengatakan demikian. Dan juga kalau kita lihat dalam skema bai al-murabahah ya, di mana penyerahan barang sekarang. Jadi kita jual beli barang, sedangkan barang sekarang ya. Dan juga kalau skema bai salam, barang diserahkan di kemudian hari. Saya beli sekarang, mungkin 3 hari lagi diserahkan barangnya. Tanpa ada tambahan apapun dari, misalnya kalau saya jual barang sampai 3 hari itu sekarang itu sama aja harganya, tidak ada perubahan apa-apa. Terus skema bai al-istisna di mana pembayaran secara tangguh cicilan. Jadi kalau saya jual cicilan sama jual tunai sama aja, nggak ada perubahan. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan boleh tambah sedikit karena masalah ada waktu dan sebagainya. Tapi pada umumnya sebaiknya jangan ada tambahan apapun. Dan akad ijarah itu sewa menyewa, bagian dari akad ijarah yang ada keuntungannya, pasti keuntungan. Sewa menyewa itu sama juga. Jadi sewa menyewa ini di mana transaksi pertukaran antara ain yang berbentuk jasa atau manfaat dengan dain, tidak ada perpindahan hak dari kontak. Itu adalah Al-Baqarah 288, surat Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, berbekamlah kamu kemudian memberikan olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Ini sewa, contoh sewanya gitu. Riwayat Ibnu Umar Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, ijarah muntaniyah bitamlik itulah di mana transaksi ijarah diikuti dengan proses pembinaan hak kepemilikan. Seperti misalnya kalau kisah sewa menyewa, nanti di akhir tahun dipindah milik kepada si penyewa. Mungkin sekarang di konvensional mungkin leasing nih. Yang kemudian sah transaksi pertukaran mata uang dengan dain yang berbeda. Nah, ini pertukaran mata uang itu dibolehkan asal dia spot ya. Jadi tidak ada misal dibeli dolar misalkan beberapa hari kemudian ini. Dan barter, transaksi pertukaran pemilikan antara dua barang yang berbeda jenis ya. Jadi kalau jenis sama itu nggak boleh sebenarnya, termasuk riba. Jadi misalnya contoh seperti ini, saya mau punya barang, misalnya ada rambutan 2 karung rambutan ya, rambutan itu kurang bagus ya. Nah saya ingin beli rambutan yang lebih bagus ya, lebih bagus. Tapi harganya cuma sekarung, 2 karung yang rambutan saya biasa, saya bisa rambutan yang sekarung yang bagus itu tidak boleh kan. Dan juga seperti misalnya saya punya perhiasan beratnya 2 gram. Tapi ditukar dengan dengan emas batangan itu sebenarnya tidak dibolehkan juga. Dan juga kemudian berikutnya adalah kontrak dengan ketidakpastian. Musyarakah ini paling banyak di bank syariah ya, musyarakah sama mudarabah. Jadi kalau musyarakah itu seperti ini ya. Jadi musyarakah mudarabah beda. Kalau musyarakah itu masing-masing investor punya dana tanamkan di proyek itu. Misalnya contoh di mitra usaha 1, mitra usaha 2, dia serahkan modal dan skill kepada usaha itu. Nanti kalau untung dibagi hasil sesuai dengan nisbah masing-masing. Nisbah itu bisa 2 ya, berdasarkan proporsi modal serahkan atau berdasarkan tentu nisbah kesepakatan masing-masing. Misalnya si mitra usaha 1 dia terangkan modal di proyek. Mitra 2 terangkan proyek, tapi mitra 2 terlibat dengan manajemen. Mitra 1 nggak terlibat dengan manajemen. Nah, bisa jadi nisbah itu bukan berdasarkan porsi modal store kan, mungkin ada tambahan karena si mitra kedua itu memiliki effort dalam manajerial di proyek itu, misalkan si satu kan enggak. Tapi bisa juga seperti itu. Bisa juga ini nisbah itu bisa porsi modal itu berdasarkan kesepakatan antara pemodal ya. Yang kalau yang mudarabah itu terbalik. Mudarabah itu di mana si satu pemodal satu skill ya. Jadi saya misalnya bank syariah membiayai proyek A. Nanti proyek A itu 100% bank syariah yang memodali 100%. Nanti dicari siapa pengolahnya di situ. Nanti pengolah itu mudarib itu karena kadang-kadang Saibul Mal. Nah, Saibul Mal sudah itu kesepakat berapa nisab itunya pembagian hasil itu keuntungan berapa. Jadi kalau seandainya itu saja pemodal itu kalau dia modali itu mungkin dia 70%, kemudian pengolah 30%, bisa juga seperti itu ya. Tergantung aja ya. Dan laporan keuangan syariah kita lihat ada 8 jenis laporan keuangan syariah. Kalau di konvensional ada
ada berapa? 5 ya. Laporan neraca, laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan laporan keuangan. Nah, ini kalau di perbankan syariah ada 5, laporan perubahan dana investasi terikat, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak dan sedekah. Jadi kemudian laporan sumber dan penggunaan dana hasan, pinjaman untuk tolong menolong. Jadi hasan ini timbul dari denda, dari bunga bangsa itu simpan uang di bank konvensional dapat bunga itu nggak boleh dipakai bank syariah, dimasukkan ke dana hasan itu. Ini dibagikan kepada pihak kepentingan. Nah, kita lihat kalau lihat posisi laporan keuangan tuh kalau membedakan syariah sama konvensional, cuma di piutang ada piutang murabahah, ada piutang salam, piutang istisna, ada jadi murabahah, salam, istisna itu kan akad jual beli ya, akad jual beli yang perdagangan seperti dia kasih pinjaman konsumsi ya dan sebagainya. Dan juga yang pembiayaan itu ada mudharabah musyarakah, mudharabah tadi yang di mana bank itu 100% modal, sedangkan mudaharibnya 0%. Nah, kemudian kalau yang musyarakah itu masing-masing ada porsi modal masing-masing. Nah, kemudian juga di sisi kewajiban ada giro wadiah, tabung wadiah ya. Wadiah di sekat titipan. Di giro tabung itu kalau dia bukan bunga, bonus namanya, dikasih bonus. Giro wadiah, tabung wadiah. Kalau di konvensional kan giro tabungan dan deposito. Kalau depositonya ada juga deposito wadiah ada sini mana tabung wadiah deposito. Dan kita lihat contoh di laporan di bank syariah itu. Mesti pada pusat barga nanti ada piutang murabahah, ada piutang istisna, ada piutang ijarah. Jadi ini piutang ada 3 jenis piutang. Kemudian ada juga kedua adalah pinjaman qard ya. Pinjaman ketiga lagi piutang murabahah, piutang istisna, piutang ijarah ya. Qard, kemudian juga jumlah pinjaman qard, penyisian kerugian ya. Kemudian juga ada pembiayaan. Ya, pembiayaan di perbankan syariah itu seperti di BSI itulah mudharabah dan musyarakah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, musyarakah jauh lebih banyak, mudharabah kan enggak, jadi sedikit. Mudharabah itu karena si perbankan itu 100% biaya proyek itu jarang. Jadi dia membiayai itu mungkin ada 70% dari proyek, 30% dari peminjam itu. Jadi paling banyak itu musyarakah. Malah ada bank syariah itu mudharabahnya 0, malah ada. Mudharabahnya 0. Masyarakatnya hampir semua masyarakat. Nah, itu tergantung dari perbankannya. Kemudian juga dari sisi giro ada wadiah dan sebagainya. Ini ada pihak ketiga, ada juga simpanan di pihak lain, kemudian liabilitas akseptasi dan sebagainya. Dan juga posisi keuangan seperti laba ruginya kita lihat ada laba rugi pendapatan jual beli ya, sewa, kemudian pendapatan bagi hasil dari masyarakat mudharabah ya, mudharabahnya sedikit, masyarakat banyak ya. Kemudian juga itu semua pendapatannya, bebannya terkait dengan beban yang berhubungan dengan bonus, hadiah kepada penyandang dana pihak ketiga itu. Nah, kemudian juga laporan kas sudah ada masalah ya, ini sama aja. Kemudian, nah perubahan kita juga sama. Kemudian laporan keuangan biasanya rekonstruksi pendapatan bagi hasil juga dia adalah laporan pendapat rekonstruksi dan pendapatan bagi hasil di pengurang pendapatan usaha utama akrual di pendapatan berjalan yang kas atau setelah kas belum diterima penambahan pendapatan tersebutnya dan sebagainya. Kemudian nanti ada laporan perubahan dana investasi terikat. Kalau di dalam basic nggak ada nih ya. Jadi laporan perubahan terikat misalkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan misalkan investasi berdasarkan jenis. Jadi soal dana investasi terikat, euro di investasi terima, dan laporan dana investasi terikatnya antara utang dan modal itu. Dan laporan yang terkait laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah. Jadi bank bertindak sebagai milik zakat, dana diterima dari umat dan diserahkan pada yang berhak. Kalau kita perhatikan di dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat itu saldo awalnya, misal contoh, ini sumber dana dari zakat, dari bank, zakat bukan bank, infak, sedekah. Ini contohnya. Kemudian pengurangan ada disalurkan pada fakir miskin, hamba saya, ini kan langsung menyalurkannya. Tapi di BSI itu enggak, BSI itu dia sumber dana dari zakat dari bank, pegawai bank ya, dari nasabah bank umum, kemudian zakat dari pegawai, dan zakat dari bank ini institusi. Jadi laba operasional dari BSI itu nanti dipotong untuk zakat.
Di samping pajak, dia mungkin bisa mengurangi pajak itu. Dan juga ada juga zakat dari pegawai bank PSI itu sendiri. Kemudian zakat dari nasabah umum, di umum itu sedikit. Yang paling banyak itu zakat dari bank itu sendiri, dari laba usaha bank itu. Paling banyak 48 miliar ya. Nah, kemudian disalurkannya bukan langsung ke sini, kan langsung kepada fakir miskin, hamba saya, orang terlilit utang. Dan ini langsung ke amil zakatnya, lembaga zakat. Langsung lembaga zakat yang disalurkan, sehingga sebagai zakat adalah 49 miliar. Ya. Jadi ada tambahan 49 miliar disalurkan semua ya. Nah, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat khadrasan. Khadrasan ini yang terkait dengan bersumber dari denda dan sebagainya. Nah, kalau dari format itu sumber dana dari infak ya, sedekah, denda, pendapatan non halal. Jadi infak sedekah itu masuk ke khadrasan ya. Kemudian ke guna dana pinjaman sumbangan untuk pinjaman sumbangan. Jadi di sumbangan pinjaman bergulir ya mungkin ya. Nah, kalau di basi itu kita lihat sumber dana kebajikan, denda, penerimaan non halal, dana sosial lainnya. Dan seluruhnya melalui ambil zakat, dia tidak seluruhkan langsung kepada penerima belasan ambil zakat saja. Nah, itu adalah keuangan dari perbankan syariah ya. Nah, kemudian bagaimana Islamic finance itu ya? Jadi Islamic finance itu kita tahu dalam sistem keuangan Islam itu ada Islamic financial market. Maksudnya itu ada bertemu antara pihak yang surplus dana, ada pihak yang defisit dana. Nah, nanti dari situ ada dua bentuk pasar, itu dari financial market, di mana langsung beli dalam bentuk saham, obligasi. Obligasi itu adalah obligasi yang Islamic bond market, ya, seperti sukuk ya. Kemudian Islamic equity market, saham-saham syariah. Kemudian ada juga pasar keuangan yang sifatnya indirect, yang langsung dia investasi kepada takaful, unit trust, ya, merchant bank, finance company, commercial bank, ya, langsung investasi ke mungkin perusahaan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian dari sini ya, sektor keuangan itu sistem keuangan Islam, sistem perbankan besar sistem perbankan Islam. Sistem perbankan Islam itu nanti ada sistem keuangan Islam dan perbankan Islam kontemporer. Nanti ada sifatnya sosial, komersial. Kalau sosial itu seperti dana haji ya, tadi dana haji, dana wakaf zakat tunai. Kemudian yang komersial ada institusi perbankan Islam, ada keuangan mikro Islam, ada modal pentra Islam. Ini institusinya. Kalau pasarnya ada pasar modal Islam, ada pasar uang Islam, ada pasar komunitas Islam. Kemudian Islamic finance itu nanti saya jelaskan apa instrumen dari keuangan ya, instrumen dari keuangan syariah. Jadi instrumen keuangan syariah itu pertama agak kontrak keuangan itu pertama instrumen keuangan primer ada mudharabah, musyarakah, kemudian ada murabahah, ada salam dan salam paralel, ada istisna. Jadi yang nomor 1, 2 ini terkait dengan bisnis ya yang project ya, pembiayaan 3, 4, 5 itu terkait dengan jual beli ya, jual beli barang, sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian nanti jarah ini sewa menyewa, muntawiyah, wadiyah. Kemudian instrumen keuangan sekunder, instrumen turunan dari instrumen keuangan, primer dana mudharabah, ada saham biasa perusahaan, ada obligasi muqarradah, ada obligasi bagi hasil, ada saham preferen. Kemudian beberapa fasilitas yang diperbolehkan dengan catatan seperti saham, investasi saham dibolehkan bila bisa pengganti pada sertifikat deposito. Pasar sekunder Islam, trading jangka pendek diperbolehkan, kemudian margin trading penggunaan cross tidak dianjurkan. Kemudian muqarradah bond diajukan sebagai alternatif pengganti interest bearing bond, pasar sekunder untuk bond. Kemudian investasi risiko dan dari sisi syariah. Nah, konsep investasi syariah dalam Islam itu investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Jadi Islam itu lebih menyukai investasi daripada kita menabung ya, kemudian juga spekulasi tanah, bangunan untuk investasi itu tidak yang dimanakanlah investasi dalam bentuk bisnis. Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan investasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara luas. Nah, strategi investasi jauh lebih efektif ketimbang membiarkan harta menganggur, sebab setiap harta ada zakatnya. Jadi nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Di dalam doa Islam untuk kegiatan investasi dapat dipahami dari larangan Al-Quran terhadap aktivitas penimbunan, isinas, uang dan harta dimiliki. Dalam Al-Quran atau Taubah mengatakan, ingatlah
pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, serta mengatakan kepada mereka, bila harta bendamu yang kamu simpan itu di muslim, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi Rasulullah sendiri tidak setuju membiarkan sumber daya modal tidak produktif dengan mengatakan, berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan cara sendiri, dan yang tidak lakukan adalah dihentikan pula orang lain agar memanfaatkannya. Jadi membiarkan harta tidak berguna itu tidak dibenarkan. Setelah itu Khalifah Umar menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan mengatakan mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya. Jadi dalam ekonomi syariah spekulasi dalam segala bentuk tidak dibenarkan. Jadi kalau seperti spekulasi untuk motif profit ya, misalnya kalau di akuntansi mungkin holding gain, holding loss, nah itu mungkin di Islam tidak diperbolehkan seperti itu, harus diputar, digerakkan ya. Tidak ada istilah holding gain, holding loss. Nah, transaksi dilakukan atas prinsip bisnis syariah itu, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. Kemudian uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan. Fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan dia beli suatu barang atau harta. Adapun manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang dan harta yang dibeli dengan uang tersebut. Dan setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau penipuan. Jadi harus symmetric information. Jadi itu kan sulit sekali. Jadi kalau kita jual barang di Islam itu, misalnya jual mobil bekas ke pembeli, itu kasih tahu dia pernah tabrakan kapan, dibeli kapan, yang rusak pernah apa saja, udah bagaimana kondisi barangnya, ya, meskipun mulus dikasih tahu apa adanya. Ya, itu symmetric information antara penjual dan pembeli. Pasti pembeli tidak untuk informasi dari barang dijual, dipastikan. Maka penjual harus berhak untuk secara transparan memberikan informasi kondisi barang itu. Dan seperti juga dalam transaksi bisnis ya, merger akuisisi harus jelas ya. Misalnya saya PT sebagai investor mau akuisisi PT B, saya PT A. PT B harus transparan mengungkapkan apa sistem yang perlu diganti, kemudian karena kelemahan di mana, kemudian produk-produknya apa yang perlu dikembangkan dan sebagainya. Harus lebih transparan dilakukan. Ya biasa dalam akuisisi pun pasti transparan. Pasti si investor sangat jelimet melakukan investigasi terhadap investasi dan butuh berbulan-bulan, tidak bisa 1 bulan 2 bulan deh, karena 6 bulan dan setahun. Saya pernah juga ngurusin itu yang sampai setahun belum selesai juga, karena saking jelimetnya investor teknologi ya. Jadi meskipun si investasi pasti, tapi investor berusaha mencari informasi penting. Nah karena si investasi tidak transparan, akibatnya high cost kan, costnya besar bagi investor. Dan Islam itu tidak dibenarkan, harus saling terbuka dalam transaksi bisnis. Dan rambu-rambu pencapaian itu. Mohon maaf Pak, 5 menit lagi ya Pak. Oh iya Bu. Oke Bu, kasih Bu. Oke, terbebas dari, jadi investasi itu bebas dari riba, ini sudah sampaikan juga ya. Investasi halal adalah investasi pada barang-barang yang halal dan tidak haram ya. Kemudian itu dalam konsep Islam, di mana investor boleh saja merencanakan sebuah kesan investasi, namun investor tidak bisa memastikan apa yang akan didapatkan dari hasil investasi tersebut. Jadi karena setiap usaha atau investasi lu menyangkut ketidakpastian tentang return. Jadi mengenai risiko inilah seperti dalam surat Luqman, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan esoknya. Tidak. Jadi maka itu investasi merupakan transaksi memastikan keuntungan diharamkan menurut ajaran Islam. Jadi tidak ada keuntungan, tidak bisa dipastikan, makanya bagi hasil itu penting ya, bagi hasil penting. Kalau berdasarkan dari pokok kan sudah memastikan ada keuntungan pasti. Jadi nggak bagi hasil tidak ada kepastian keuntungan. Ya. Dan juga risiko investasi nanti ada risiko bunga, risiko falas, risiko pasar, risiko inflasi, notilis. Jadi risiko suku bunga kalau investasi di Islam mungkin risiko suku bunga nggak ada, risiko falas juga nggak ada, investment risk tidak ada. Ya. Nah ini perbedaan ada pasar ini uang syariah puas dengan pasar uang antar bank PUAP. Ini puas kalau transaksi, kalau puas bagi hasil, kalau PUAP itu bunga. Peserta bank syariah ada bank konvensional, kalau PUAP itu semua bank. Pernah digunakan imam investasi mudharabah. Karena pengelolaan investasi ini perbedaan antara pasar uang syariah dengan pasar uang antar bank ya.
Yang paling kecil masalah itu masalah bagi hasil dan riba gitu. Dan instrumen puas itulah seperti terkait dengan alternatif mudarabah, musyarakah, akad, wadiah, asalah, jubli. Ya. Jadi instrumen digunakan puas dalam puas adalah sertifikat investasi mudarabah antar bank SIMA. Jadi maksimal itu 90 hari. Indonesia oleh Bank Indonesia nomor 37 dan seterusnya. Jadi ini juga pasal modal syariah. Perbedaan pasal saham syariah dengan personal. Saham syariah itu investasi terbatas pada sektor tertentu. Sifatnya sesuai dengan syariah. Kalau saham konvensional tidak ada, bebas saja. Dan kalau didasarkan pada prinsip syariah, kalau konvensional didasarkan prinsip bunga. Melarang berbagai bentuk bunga ini dibolehkan. Adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek. Kalau di dalam aspek seperti alokasi, aset, praktik investasi, perdagangan, distribusi pendapatan perlu dilihat syariahnya. Kemudian juga investasi dalam pada produk hukum pasar modal. Yang terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah. Jadi ada oleh Dewan Syariah ya. Kalau di sama konvensional nggak perlu ya. Nah, produk modal syariah, modal syariah itu seperti kalau di obligasi ada sukuk ya, kemudian ada reksadana syariah, kemudian saham syariah ada juga seperti indeks harga saham syariah Indonesia ESI dan Jakarta sebagai indeks ya. Kemudian kalau bursa saham syariah itu ada saham syariah, itu saham syariah intinya saham di mana emitennya menjual produk syariah. Ya. Bisa juga perusahaan itu tidak terus syariah tapi produknya halal syariah. Gitu. Kategori dalam syariah termasuk DES, prinsip loss ya, ini ada ketentuannya. Kemudian juga nanti obligasi syariah. Ini syariah adalah seperti sukuk ya, syariah obligasi mudarabah, obligasi jarah, syariah istisna. Ya. Karakteristik obligasi syariah sebenarnya sama prinsipnya. Obligasi syariah itu obligasi dari perusahaan-perusahaan yang diberikan dilihat etika syariahnya. Sejauh mana perusahaan yang diberikan obligasi syariah itu menggunakan produk yang halal ya, yang bebas dari yang sebutkan tadi prinsip syariah Islam gitu. Kemudian juga ini pendirian bank ini nggak usah ya. Nah demikian ada disampaikan penjelasan ini, mohon maaf karena terburu-buru ya. Mungkin sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta, lengkap Ya. sekali dan detail pembahasan tentang materinya, terbagi dalam beberapa pembahasan utama, tetapi pada dasarnya sudah tercakup apa yang menjadi prinsip-prinsip maupun dasar-dasar ajaran yang melatar belakangi kemudian praktek-praktek perbankan ya secara syariah maupun pasar modal syariah. Kepada teman-teman, karena waktu kita terbatas, silahkan dimanfaatkan untuk bertanya. Tadi banyak hal-hal yang menarik, terutama time value of money tadi ya, misalnya apakah kebijakan dividen itu relevan, karena kalau dividen kan membagikan, padahal sebetulnya lebih berdaya guna apabila diputar lagi di retain earning, berarti Pak ya, kemudian diinvestasikan menciptakan lapangan kerja, misalnya begitu. Itu beberapa pancingan bagi teman-teman untuk kemudian silahkan Pak Kiki tampaknya sudah senyum-senyum, ada yang mau ditanyakan. Monggo teman-teman, mumpung kita ketemu ahlinya. Kalau tanya Bu Ani, nanti Bu Ani jawabannya salah begitu ya. Silakan teman-teman bertanya, mumpung Pak Sparta ada di tengah-tengah kita. Saya beri kesempatan kepada teman-teman semua, silakan. Kalau yang mau bertanya, raise hand. Ibu Uli, silakan. Salam kenal Bapak Dr. Sparta. Ya, Saya Bu Uli. Ibu Uli dari Sumatera Utara juga, dari ya. Medan, tapi tinggalnya di NTT. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak untuk paparan materinya. Izinkan saya bertanya Pak, tadi memang tidak sempat dibahas ke arah sini, tapi saya ingat yang ada istilah fatwa itu Pak untuk saham syariah itu. Nah, tadi disinggung juga terkait ini tidak bisa mengenai halal dan tidak halal gitu ya. Jadi saya pernah baca terkait dengan saham syariah itu ada 3 fatwanya yang ditekankan. Yang pertama itu halal, tidak kriminal. Terus yang kedua itu utang tidak boleh lebih dari 45%. Tadi di paparannya Bapak dikatakan tidak boleh hutang, Pak ya. Maaf, bukan tidak boleh hutang, tidak boleh ada riba gitu ya. Gitu. Tapi di sini dikatakan di fatwanya utang tidak boleh lebih dari 45%. Lalu yang ketiga,
mengenai non halal dan mengenai non halal itu tidak boleh lebih dari 30%. Saya masih kurang paham Pak, ini terkait dengan tadi mengenai hasil bagi hasil terkait fatwa ini Pak. Mungkin bisa dibantu Pak untuk lebih cerah lagi Pak. Oke. Ya, terima kasih. Atau siap langsung Bu Prof. Fani ya. Langsung saja Pak. Iya. Jadi Silakan. terima kasih Bu Uli. Memang fatwa itu dalam Islam itu mungkin mereka itu bertahap ya. Saat pertama contoh misal produk halal, ada juga yang nggak halalnya sekian persen. Misalnya boleh membiayai perusahaan bir asal porsi birnya itu alkoholnya sedikit gitu. Padahal kalau Islam kan sedikit banyak sama aja, sama haram. Tapi karena ini ya ada trik menarik ya, kepentingan tertentu ya, sehingga masih membolehkan alkohol sekian persen itu masih sedikit itu. Ya seperti tadi no halal dibolehkan sekian persen itu. Tapi ke depan itu mungkin diperkecil sampai pada titik nol itu. Itu tujuan itu sebenarnya. Dan untuk hutang tidak boleh lebih dari 40%. Dalam Islam itu boleh berhutang ya, boleh berhutang. Asal hutang itu tidak ada unsur riba gitu, boleh. Jadi boleh berhutang, jadi boleh unsur riba. Jadi misalnya untuk utang ke kredit untuk seperti berhutang untuk membeli motor misalnya motor ya. Nah kalau saya di perbankan syariah itu dia kan akad itu akad jual beli itu, jual beli. Jadi misalnya dia beli motor di dealer 100.000 ya, 100.000 oleh bank syariah. Dijual ke nasabah 120.000. Nah kalau 3 tahun berarti 36 bulan ke Bu Ulil ya, 36 bulan jadi 120.000 dibagi 36 bulan. Itu. Jadi dia ada margin namanya. Dia margin keuntungan kalau diambil 20% misalnya margin keuntungan modal 100.000 dia beli dijual ke nasabah 120, itu kan 20%. Margin keuntungan 20% itu nanti ditambah dengan dengan pokok dia itu dibagi 36 bulan. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah kalau seandainya si nasabah itu melunasi semua gitu. Tapi ada di perbankan syariah misalnya kalau dia 3 tahun mungkin margin keuntungan bukan 20%, margin keuntungan mungkin 15% gitu dikurangi. Kalau mau belinya dengan cicilan setahun, nah mungkin keuntungan dikecilin gitu seperti itu. Tapi substansinya lah dia seperti pedagang gitu, jual beli. Jadi bukan sebagai menjamkan uang, ya uang. Jadi tidak dibenarkan setelah itu kasih uang ke nasabah, soal beli motor sendiri tidak dibolehkan itu sama ada unsur riba juga gitu. Seperti itu boleh. Ya. Lagi boleh kira. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ini yang akad murabahah atau apa ya Pak ya? Kalau yang jual beli profit margin ya. Margin murabahah Bu, Murabahah ya. Ya. Oke. Baik, dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya pada Pak Sparta? Silahkan. Pak Henry ya dari Bali, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ya. Pak Sparta, terima kasih atas pemaparannya. Ya. Saya kebetulan baru tahu dalamnya bank syariah seperti apa, karena dari dulu tuh dengar-dengar aja dari teman-teman bank syariah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan tadi kan bahwa bank syariah itu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. Ya. Nah, apabila nasabah mengalami kerugian, apakah nasabah tersebut tidak perlu membayarkan bagi hasil tersebut? Ya. Kalau dia misalnya meminjam ke bank syariah. Dan misalnya kalau dia tidak bisa membayar juga, apakah ada penyitaan aset dari bank syariah atau bagaimana Pak? Ya, jadi ini kalau bank syariah membiayai di nasabah ya Pak Henry ya. Jadi ada dua kan, pertama pokok pinjaman ya yang dibiayai oleh perbankan ke proyek itu. Nah apabila laba kan bagi hasil, tapi kerugi tentu saja bank akan minta pokoknya kembali. Pokok harus dibayar. Jadi memang bank tidak memperoleh keuntungan di situ, tapi pokok harus dibayar. Dan bank itu tidak namanya bagi hasil, jadi bagi hasil bukan dari pokok Pak, yang dari laba. Kalau rugi pasti nggak dapat, tapi bank meminta untuk pokok supaya dikembalikan, itu saja.
Kira jelas ya Pak Ya. Henry ya. Ya, Pak, terima kasih Pak Sparta. Ya. Silakan, karena hanya 5 orang berarti 1 orang 1 pertanyaan. Kalau gitu saya nanya yang gampang boleh nggak? Prof? Iya, boleh Boleh, silakan. Pas Pak Sparta Andreas. inget saya nggak Pak? Iya. Nah itu. Bapak pernah ngajar di UMN kan ya Pak? Oh iya, iya pernah. Nah, saya aslabnya Bapak loh dulu. Oh lah, iya. Andreas, iya pasti ingat saya Andreas. Waduh, Ya dulu. dunia saya- sempit ya. Iya ketemu lagi sama Bapak. Oh Iya, dapat aduh. salam. Istri Iya, saya iya. tuh murid Bapak. Oh iya, iya. Aduh, aduh, saya senang sekali bisa ketemu Iya. mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya. Saya Aduh, pas lihat dunia Pak sempit ya. Sparta. Iya, iya. Ketemu di sini. Iya. Nah, itu aja Andreas kalau kamu masih saya. ingat tuh Andreas. Kamu Saya ingat. istrinya anak UMM juga? Iya, saya anak UMN. Oh Terus iya, iya. ngelepin anaknya Bapak dulu. Kan Iya, iya. dulu Bapak dapat anak manajemen ya. Jadi Iya, saya iya, betul. ngelepin. Terus Oh, nama Bapak kan memorable sama anak-anak. Sparta Iya. apa? Hah, seriusan? saya memang dicari sama mahasiswa itu untuk Iya. bimbingan skripsi segala macam itu. Nah, kalau saya titip salam aja. Itu Iya, Prof. iya. Ya hebat ya dulu. Baik, Tugas di jadi mana sekarang ya? Iya. Saya di Pradita sekarang. Oh iya, gitu. Sip, sip. ini dunia sempit. Iya. Pak Sparta ternyata ya tadi pengalaman mengajarnya luar biasa di Jakarta PTS ternyata ketemu sama mantan asisten dan mantan mahasiswa. Istrinya mahasiswa saya, Bu, ini. Iya, betul istrinya. Iya, iya. Iya. Nah, jadi kaitannya dengan Bank Syariah apa Pak Andreas? Nggak ada, saya cuma mau titip salam aja. Oh, iya, Baik. iya, iya. Iya. Aduh, Oke. senang sekali saya. Ya, terima kasih Pak Andreas. Masih ada Pak James dan Bu Noni. Ada pertanyaan dari Pak James dan Bu Noni dari Kupang dan Surabaya, Iya. silakan. Oh. Ya, kalau dari saya mungkin saya sih jarang melihat kalau di jurnal yang Q1 yang di akuntansi itu kayak yang top 10-nya kayak Journal of Accounting and Economics, Accounting Review, Review of Accounting Study itu kayak saya jarang melihat judul-judul tentang syariah begitu. Jadi kira-kira kalau pengembangannya, kenapa sih mungkin masih baru atau seperti apa pengembangan kedepannya dalam dunia penelitian seperti itu. Terima kasih. Jadi ini untuk topik-topik riset yang Iya, bisa iya. masuk di top jurnal seperti apa yang kaitannya dengan Islamic Finance gitu ya Pak? Iya, iya. Ya. Oke, terima kasih Pak James atas pertanyaannya. Memang sekarang tuh lagi tren apa halal food ya di syariah itu, halal food, dan juga kalau akuntansi sih ya banyak ke manajemen juga ya akuntansi syariah itu. Seperti misalnya transaksi mudarabah, musyarakah dan sebagainya. Kemudian banyak mereka riset di perbankan syariah Pak Jim, kan syariah. Misalnya pengaruh pembiayaan terhadap nilai saham perbankan syariah, kemudian juga pengaruh kinerja perbankan syariah, pengaruh para tertentu terhadap kinerja perbankan syariah. Dan juga mereka juga membandingkan kinerja perbankan syariah sama perbankan konvensional gitu. Dan juga banyak yang mereka buat itu akuntansi syariah itu memang terus terang aja masih belum banyak ya riset transaksi syariah. Tapi di bidang bisnis syariah, ekonomi syariah Indonesia banyak sekali riset bidang itu. Tapi kalau akuntansi memang mungkin agak kurang ya risetnya seperti itu. Paling mereka masuk ke anak akuntansi syariah itu kalau riset berarti larinya ke keuangan syariah mereka, keuangan syariah banyak seperti itu. Jadi kalau terkait pelaporan, pengungkapan hal-hal yang audit yang begitu kaitannya dengan syariah kurang ya Pak? Agak kurang mereka, agak kurang sekali. Mereka Mungkin banyak ke keuangan syariah, pasar modal syariah, perbankan syariah, banyak risetnya seperti itu. Dan juga BMT ada juga mereka riset BMT, melihat bagaimana kinerja BMT dan juga bagaimana respon masyarakat dalam
melihat bisnis BMT itu, cuma bantuan mereka. Tapi banyak juga bukan ke akuntansi mereka, banyak ke manajemen. Ya. Kalau ini Pak, ini memancing diskusi yang menarik juga ya. Ya. Artinya menurut saya kan Indonesia itu sebetulnya laboratorium yang menarik untuk kajian terkait dengan keuangan Islam ataupun akuntansi Islam atau ekonomi Islam gitu ya. Tetapi memang kalau riset-riset yang publish di tadi jurnal-jurnal top kebanyakan justru ditulis bukan oleh orang non Indonesia begitu. Nah, kalau menurut Pak Sparta sebagai pihak yang sebetulnya paham tentang keuangan syariah, ekonomi syariah ini, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai akademisi ya, karena riset-riset supaya juga dilakukan oleh orang Indonesia, bukan oleh orang-orang dari luar ya, sehingga akreditnya atau pengakuannya itu ada pada ilmuwan-ilmuwan kita yang memang kita berdomisili di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Kira-kira apa ini Pak yang harus dilakukan akademisi di Indonesia? Ya, yang pertama ya, dosen-dosen yang masuk ke syariah itu memang sedikit ya. Seperti misalnya kalau di negeri itu nggak banyak ya porsi dosen yang mau meneliti tentang syariah. Nah, banyak itu dosen-dosen yang di sekolah tinggi Islam. Islam itu banyak seperti Tazkiyah yang di Bogor itu banyak sekali riset tentang Islam itu, potensi Islam dan sebagainya. Dan mereka juga punya jurnal Islam juga, jurnal untuk khusus potensi Islam, manajemen Islam, bisnis Islam, mereka punya jurnalnya. Dan sifatnya sebagian besar kualitatif. Jadi banyak riset tentang syariah itu kualitatif, dan kuantitatif itu jarang melakukan itu. Kalau kita lihat dan juga ada di sebagian umat Muslim itu yang dia tidak masuk ke syariah karena mereka dikira syariah itu harus bahasa Arab, padahal kan enggak. Mereka kira ekonomi Islam itu bisa bahasa Arab. Padahal non-Muslim juga mempelajari Islam dari sistemnya itu, sistem seperti perhitungan, konsep filosofi dan sebagainya, bukan bahasa Arabnya. Bahasa Arab bisa diterjemahkan. Nah itu mereka tidak begitu berminat, dan juga kalau di negeri ya, untuk yang prodi syariah itu kalau ada 2 mahasiswa berasal dari SMA, dari pesantren. Nah, dari sebagian besar pesantren kelemahan adalah kuantitatif. Mereka untuk itu agak kurang dari riset yang terkait dengan ukur ekonometrik, mereka agak kurang bisa mendalami ya. Sehingga riset kualitatif yang ringan-ringannya deskriptif, sebagian besar deskriptif. Sedangkan riset yang dilakukan oleh orang non-Muslim itu bagus-bagus riset tentang Islam itu. Mereka melakukan kuantitatif dan sebagainya. Ya. Jadi Dan skillnya itu kalau perlu dinaikkan tuh Pak ya. Apa Bu? Skillnya yang mesti ya, skill semua dinaikkan ya. itu. Skill ekonometriknya dan sama teknologi militer dinaikkan itu. Supaya mereka lebih paham itu. Karena sebagian besar banyak pesantren itu. Ya. Tapi kalau kita masuk ke jurnal Islam masih banyak sih. Kalau Bapak James mau berminat dari saya itu bisa saya carikan nanti. Banyak juga sih sebenarnya. Peluangnya sebenarnya banyak ya. Banyak sekali Bu. Tuh. Maka sekarang itu dengan ada teman saya seperti Bu yang Marisa Haq itu kan kebetulan dosen tetap kami, mantan artis itu. Nah, dia sekarang Marisa Haq itu dia sekarang fokus pada produk halal. Nah, saya kemarin dia dipangkat ke lektor kepala, saya yang mereview tulisannya, ya tulisannya itu ya saya rasa semua bisa lah bikin ya, karena kualitatif dan deskriptif statistik banyak mereka lakukan itu. Dan melihat fakta, karena sebagian besar riset dari sekolah Islam itu memang banyak deskriptif statistik. Mereka menuturkan fenomena ada tanpa ada angka-angka itu. Ya. Baik. Nah, yang banyak angka-angka justru anak-anak di sekolah konvensional. Misalnya di tempat saya akuntansi biasa, tapi banyak ke syariah deskripsinya. Tapi syariah itu banyak keuangan pasar modal. Misalnya sukuk ya, kemudian kinerja keuangan perbankan, kemudian pengaruh ini terhadap perbankan syariah, pengetahuan pasar modal halal haram, banyak kuantitatif itu ya. Tapi ya begitu analisis kurang roh syariahnya kurang analisisnya. Jadi angka-angka saja itu. Seperti itu. Karena fikihnya belum dapat tadi. Ya, fikih belum dapat Bu, ya, benar. Betul, ya. Baik. Jadi kuantitatifnya mereka tahu. Jadi
itu ya Pak James. Terakhir Bu Noni, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Sparta? Terima kasih Prof untuk kesempatannya. Salam kenal Pak Sparta. Ya, silakan kembali Mohon Bu maaf Noni. saya pakai masker karena di luar. Pak, saya mau tanya tadi ada dijelaskan tentang reinvestment risk ya, reinvestment risk. Jadi katanya kalau misalnya di syariah tidak terkena reinvestment risk ya Pak ya. Iya. Itu kok bisa ya Pak? Boleh tolong dijelaskan? Jadi reinvestment risk itu sebenarnya kan kalau di perbankan konvensional itu bisa contoh seperti ini Bu ya, misalnya jangka waktu utang bisa 3 tahun, tapi di jangka waktu di PMBN adalah 2 tahun. Jadi begitu bank itu mendapatkan dana dari hasil PMBN-nya itu, tapi utangnya berujung tempo kan diinvestasikan kembali. Itu sehingga bunga yang dia terima untuk investasi kedua lebih rendah pada bunga sebelumnya. Jadi investment risk itu risiko investasi. Sama kalau refinancing risk kebalikannya. Pada saat utang jatuh tempo, tapi PMBN belum jatuh tempo, sehingga utang itu ditanamkan kembali kepada utang yang lebih yang lebih bunga lebih besar itu besar. Jadi referensi risk. Nah, kalau di dalam ekonomi Islam ya, karena itu tidak ada hubungan dengan bunga bagi hasil. Jadi bagi hasil itu sebenarnya tidak ada istilah investment risk ya, tidak ada istilah itu. Jadi kalau seandainya ada PMBN yang setuju tempo, dia tanamkan lagi risk lain, dapat bagi hasil sekian, bagi dia bukan risiko ya, tapi adalah paling tidak dia bisa menciptakan lapangan kerja, membantu sama umat Muslim, dan juga bisa memperluas bisnis mereka dan sebagainya. Jadi investasi itu nggak ada istilah di Islam kayaknya. Karena risiko itu kan ekspektasi. Kalau di Islam itu tidak mengekspektasi apa yang dikatakan, pasrah ke Allah aja mereka. Ya, serahkan ke Allah semua dan tetap berusaha sekuat mungkin. Hasilnya itulah rezeki yang mereka dapatkan. Sedangkan risiko kan kita memperkirakan berapa risiko yang terjadi di masa datang. Ya. Itu sesuatu tidak pasti. Ya, tidak pasti itu di Islam itu tidak ada. Tidak pasti itu. Yang pasti aja itu. Ya. Maka bagi hasil lebih pas bagi hasil. Karena bagi hasil itu nanti tergantung laba aja nanti berapa pendapatan. Pukul 3% bagi hasil udah itu aja. Ya. Berapapun laba mereka siap menerima itu. Itu aja Bu Noni. Apakah ini ada kaitannya dengan tadi penjelasan Bapak ya, karena sebetulnya kalau bagi hasil kan berdasarkan hasilnya. Yeah. Sementara refinancing kan biasanya dari maturity mismatch-nya, sehingga pokoknya yang mesti terkena imbas perubahan suku bunga karena maturity mismatch. Berarti karena prinsip itu maka dalam keuangan Islam tidak ada reinvestment risk maupun refinancing risk akibat beda maturity itu ya Pak ya. Iya, karena betul sekali Bu. Dari hasil bukan dari pokok. Begitu Bu Noni. Iya betul. Betul sekali Bu. Prof. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya. Baik Pak Sparta, sudah hampir 2 jam. Jadi kita bincang-bincangnya ini sudah 1 jam 45 menit menjelang sholat maghrib juga, biasanya sekitar jam 6, sehingga terpaksa kita akhiri. Padahal saya selalu tertarik untuk mempelajari sesuatu yang baru begitu, karena ketika saya mendengarkan Pak Sparta bicara, sebetulnya prinsip-prinsip banyak sama juga dengan yang di prinsip-prinsip Nasrani ya, seperti hukum tabur tuai, apa yang ditabur orang itu kalau yang dituainya, kalau tadi menuai kebaikan tadi ya, sehingga kan yang dipertimbangkan akhirnya begitu ya Pak, akhir dari kehidupan, sehingga berapa banyak kebaikan yang ditabur. Nah, tetapi bahwa ada hal-hal yang berbeda, namun dalam hal tabur tuai saya kira sama, apa yang ditabur, kalau ditabur kebaikan ya masa menuainya menuai keburukan begitu ya. Jadi itu beberapa, salah satu saya kira tadi yang saya bisa kaitkan dengan pemahaman kita, cuman ada hal-hal yang memang berbeda, namun secara umum prinsip-prinsipnya bagus, melihat pada kemaslahatan manusia
dan juga sekarang environment ya, lingkungan ya. Sebetulnya juga di dalam kitab suci agama Kristen Pak itu juga sama. Pada awal penciptaan Tuhan juga memfirmankan supaya manusia memperhatikan perkembangan lingkungan begitu ya. Tetapi manusia yang tadi tergantung orangnya kemudian mengeksploitasi, sehingga tadi saya senang pilar yang Bapak tunjukkan itu ada masalah keseimbangan. Kalau diambil ya harus ditanam kembali, maksudnya kan begitu ya. Jangan ya, sebetulnya secara kearifan lokal di Sumba pun ada prinsip itu. Ibu Uli mesti tahu Rotu Padang, walaupun orang Sumatera tapi ada di Sumba. Jadi saya pikir landasan spiritual itu selalu ada, tetapi dalam bentuk keyakinan yang mungkin disampaikan dengan konsep yang berbeda, tetapi hakikatnya sama begitu ya. Nah, saya kira itu yang saya bisa simpulkan, bahwa dari keuangan Islam berkembangnya itu karena didasarkan rohnya sebetulnya itu adalah pada ajaran agama, sehingga kemudian ajaran agama itu yang tadi kerangka Bapak ada dalam ibadah, dan kemudian secara ekonomi masuk ke dalam produk-produk. Roh itu kemudian mewarnai setiap aktivitas ekonomi yang terjadi ya, dan saya kira itu sudah dibuktikan dengan berkembangnya keuangan syariah baik di negara-negara penggagas awalnya seperti Mesir, Timur Tengah dan seterusnya sampai di Indonesia, dan juga saya kira sekarang di negara-negara non Muslim seperti Inggris dan Eropa pun sudah berkembang produk-produk syariah ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Sparta. Terima kasih sekali materinya yang sudah disusun dengan begitu baik ya. Dan teman-teman, semoga ini menambah wawasan. Saya senang testimoninya Pak Henry. Sebelumnya tidak tahu tentang bank syariah, tapi dengan pemaparan Pak Sparta akhirnya bisa mendapatkan gambaran begitu. Mungkin akhir kata saya berikan kesempatan pada Pak Sparta, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan di akhir pertemuan ini, monggo Pak Sparta. Oke, terima kasih kepada Prof. Apriani atau sikat dengan Bu Ani ya, sikat Bu Ani atas kesempatan ya, kepercayaan diberikan kepada saya untuk bisa men-share ilmu di program S3 ini. Dan juga saya berpesan juga kepada teman-teman yang di program S3, apabila berminat untuk keuangan syariah, saya bisa siap bantu nanti ya, untuk membimbing dan sebagainya. Itu tempat bertanya lah ya, saya siap bantu dan kasih bahan-bahan juga nanti tentang syariah ini. Dan juga semoga UKSW makin jaya Bu. Saya lihat wah luar biasa, yang profesor muda-muda itu Bu, yang sudah profesornya, aduh hebat sekali. Saya juga lihat searching kampus, dan juga saya pernah dulu ke kampus UKSW tahun berapa? 2014 mungkin saya kampus ikut conference itu. CFP ya, call for paper. Call paper itu, call paper. Saya masih ingat berkesan sekali saya di UKSW, karena pertama kali saya ke Salatiga waktu itu. Saya datang sendiri dan ketemu sama teman-teman di Indonesia di situ. Waduh, saya nggak tahu apakah sekarang itu masih ada acara. Kalau ada acara ini saya pengen ikut juga itu. Ada Pak, kemarin webinar di awal tahun yang virtual. Jadi virtual. Awal tahun 2020. Saya tunggu yang offline aja Bu, offline saya tunggu. Baik, nanti kita adakan lagi. Terima kasih untuk apresiasinya untuk UKSW karena dukungan Bapak juga yang setia membantu kami di UKSW. Dan berharap Pak Sparta segera dikukuhkan juga nanti, sehingga ketika ketemu lagi kami di sini sudah saya panggil Prof Sparta. Terima kasih Bu. Baik, dengan demikian selesai sudah pertemuan kita pada petang hari ini ya. Untuk sharing ilmunya, saya kira kita bersyukur sebagai Indonesia, karena dengan keindonesiaan itulah kita dimungkinkan berbeda keyakinan, tetapi bersama di dalam dialog yang menarik pada sore hari ini ya, karena ilmu itu saya kira memungkinkan kita untuk saling belajar. Akhirnya Pak Sparta, sukses buat Pak Sparta. Bu. Ya, sama-sama. Salam buat keluarga dan sama. sampai ketemu. Pak Andreas juga kirim salam sama istrinya. Ya, siap Pak. Salam gitu ya. Ini teman-teman di dosen-dosen lain kalau butuh ilmu syariah bisa mengundang Pak Sparta, nanti bisa minta kontaknya ke saya. Diskusi bisa Bu, diskusi.
Baik, mari silakan teman-teman kalau ada yang mau live. Saya lupa memberi bravo kodenya tadi.